Oke, halo guys. Beberapa waktu yang lalu ada yang nanya kepada saya, Pak Gede, apa sih rutinitas Pak Gede setiap pagi supaya bisa produktif? Oke, saya share di dalam video ini karena ternyata setelah saya banyak baca buku, setelah saya banyak nonton video YouTube, ternyata memang ada rutinitas-rutinitas tertentu yang dilakukan oleh orang sukses yang ternyata saya juga baru tahu. Oh, ternyata saya juga plus minus melakukan hal yang sama. Dan saya ingin share ini kepada teman-teman semua supaya kamu yang lagi nonton video ini juga bisa mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan kalau tidak semuanya kau bisa adaptasi 1, 2, 3 habit yang saya lakukan setiap pagi supaya pagimu lebih produktif, lebih efektif sehingga dampaknya adalah sepanjang hari itu bisa meningkatkan produktivitasmu sehingga ya tentu saja semakin kita produktif maka yang terjadi adalah income kita akan semakin bertambah, kita akan semakin sehat dan kita juga tentu saja akan menjadi seorang yang lebih happy, lebih bahagia dan at the end ya goalmu bisa tercapai dengan lebih mudah. Amin gitu ya. Jadi apa aja yang dilakukan? Kalau saya sebenarnya simple. Saya bangun pagi. Saya itu termasuk seorang yang morning person gitu ya. Jadi saya akan bangun jam 5 atau jam setengah 6 pagi. Lalu kemudian yang saya lakukan, saya akan duduk di kasur, memejamkan mata. Ya ada orang yang bilang itu meditasi, ada orang yang bilang itu berdoa, apapun bahasanya. Tapi yang pasti yang saya lakukan pertama adalah bersyukur. Bersyukur dulu pertama. Itu yang paling penting. Apa yang disyukuri? Apa saja. Saya bisa menggunakan baju yang saya pakai, saya bisa menghirup udara yang saya hirup, saya bisa ada di sebuah kamar yang suhunya bisa sangat nyaman untuk saya bisa ada duduk di atas kasur yang sangat nyaman, saya bisa menduduki spray yang halus. Minimal saya akan mencari 10 sampai 20 hal yang bisa saya syukuri dari hal yang sangat sederhana. Saya bersyukur bahwa darah masih mengalir dalam hidup saya, jantung masih berdetak, hidung bisa bernafas dengan enak, mulut saya nyaman, lalu kemudian saya dikelilingi oleh orang-orang yang bisa mendukung saya dan saya juga ada di sebuah negara yang sangat sangat nyaman dan sangat kondusif untuk saya bisa berbisnis, saya berada dalam komunitas yang bisa membantu saya bertumbuh. Banyak sekali yang bisa disyukuri. Jadi ada orang yang mengatakan itu meditasi, itu gratitude, pagi teduh atau apapun lah bahasanya, it's okay nggak masalah. Yang penting it's all about bersyukur dan bersyukur. Dan abis itu saya bermeditasi juga dan sangat penting menenangkan pikiran kita di pagi hari dan kita tentu saja kalau kita mulai dengan perasaan yang happy, maka itu akan sangat berpengaruh ke dalam hidup kita dalam satu hari itu. Bagaimana cara membuat kita happy? Kita bersyukur aja. Apa yang bisa kita syukuri? Kebanyakan orang unhappy, mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena selalu berpikir fokus kepada apa yang mereka nggak punya. Mereka meminta sesuatu yang mereka nggak punya. Pernah nggak sih kita meminta sesuatu yang kita udah punya? Jarang banget. Makanya ketika saya dalam posisi tersebut, saya selalu membayangkan, saya selalu apa yang saya udah punya sehingga saya gratitude di sana. Saya grateful, saya berbahagia dan bersyukur. Itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua yang saya lakukan adalah ya saya minum air putih. Saya minum air putih karena gini, tubuh kita 70% adalah air dan selama kita tidur itu banyak banget air yang kemudian menguap dari dalam tubuh kita. Kalau saya nggak salah baca ya, kekurangan 5% dari cairan tubuh kita itu bisa berakibat fatal. 10% hilang dari tubuh kita, kita bisa kehilangan kesadaran. 20% ini kalau saya nggak salah ya, kehilangan cairan dalam tubuh kita bisa mati seperti itu. Kalau saya salah mohon dikoreksi, silahkan tulis di komen. Anyway, saya minum air putih. Lalu kemudian setelah itu ya saya berolahraga. Setelah saya selalu sempatkan diri berolahraga di pagi hari. Kalau misalnya jadwalnya saya harus nge-gym, ya udah saya ke gym. Kalau jadwalnya saya tidak harus ke gym, ya saya jogging. Keluar rumah jogging menikmati matahari pagi. Sangat 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 penting sekali. Banyak orang yang kemudian berpikir, wah saya nggak punya waktu olahraga karena saya fokus untuk bekerja, karena saya harus ada di kantor di pagi hari, karena saya punya 5.000 hal yang saya harus selesaikan dalam satu hari sehingga saya nggak sempat olahraga. Saya punya analogi seperti ini. Kalau kita punya anak panah di tangan gitu ya, punya anak panah.
Apa yang akan kita lakukan supaya kita memastikan target yang ada di depan sana bisa tertancap dengan baik? Apakah cara yang pertama, saya akan lari ke sana lalu saya tancapkan jebret ke dalam papan targetnya, atau saya ambil busur, saya tarik panahnya ke belakang, saya lepas, dia akan melesat dan dia akan nancap di targetnya. Cara pertama atau cara kedua? Kalau saya lebih suka cara yang kedua. Saya mengambil busur seolah-olah saya tidak mendekati targetnya. Saya tarik busurnya seolah-olah saya menjauhi dari targetnya. Anak panahnya saya bawa menjauh dari target, tapi ketika saya lepas, dia akan melesat dengan sangat kencang dan nancap dengan sangat kuat. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian pagi harinya bermeditasi dulu, berdoa dulu, atau bersyukur dulu, lalu kemudian pagi harinya olahraga dulu, seolah-olah tidak melakukan hal yang secara langsung berdampak dengan pekerjaannya. Tapi kalau kita berolahraga, kena sinar matahari pagi, kita melakukan gaya hidup sehat, efektivitas kita dalam bekerja itu akan meningkat sangat drastis sekali. Lalu kemudian setelah saya berolahraga, of course ya mandi, lalu kemudian sarapan, saya biasa aja baca buku dulu. Saya baca buku kenapa? Karena dengan saya berolahraga, saya biasanya mendapatkan inspirasi, dapat ide. Lalu kemudian saya baca buku, saya ingin mempertajam pikiran saya. Jadi kayak kalau kita olahraga ya biasanya stretching dulu. Nah, baca buku itu ibaratnya stretching sebelum saya mulai bekerja. Dan setelah saya baca buku, baru saya mulai kegiatan-kegiatan yang saya harus selesaikan. Saya baru mulai bekerja. Dan saya pastikan semuanya itu akan selesai sebelum jam 9 pagi. Jadi baca buku selesai jam 9 pagi, baru kemudian saya mulai bekerja. Seperti itu. Bekerjanya apa? Ya udah, saya akan mulai meeting yang paling berat. Ini biasanya ya. Saya akan mulai meeting yang paling susah, yang paling rumit itu di pagi hari. Hal pertama, nggak cuma paling berat, paling rumit, tapi tentu saja harus yang hasilnya paling bagus. Hasilnya paling impactful, yang mendatangkan uang paling banyak. Nah itu yang atau masalah yang biasanya paling krusial, itu yang biasanya pagi hari first thing. Saya nggak mau tunda sampai sore, udah capek baru saya selesaikan, saya nggak mau. Pagi hari lagi fresh, nah di sana biasanya saya lakukan. Nah dari sana biasanya ketika hal yang paling penting udah saya selesaikan pertama, biasanya yang berikutnya itu akan mengikuti dalam arti kalau yang paling berat aja udah selesaikan, biasanya ke belakang-belakangnya akan lebih mudah karena pikiran lebih ringan, lebih happy, lebih enjoy karena sudah merasa saya udah produktif, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti ritual pagi ini bisa memberikan sedikit ide. Begini loh pagi yang produktif. Karena kalau pagi udah produktif itu biasanya dari siang sampai sore itu akan mengikuti. Akan lebih mudah kita mendapatkan hasil result yang efektif, seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Share video ini kepada teman-temanmu karena saya ingin lebih banyak lagi orang di Indonesia yang mendapatkan pagi yang bermanfaat sehingga mereka sepanjang harinya akan bisa mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya kamu tidak ketinggalan materi-materi berikutnya yang tentu saja akan membuatmu semakin pintar dan semakin kaya raya. Oke, jangan lupa. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video berikutnya.